Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefania Crispinanto dari kelas D Program Studi Pengelolaan Hutan jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan membawakan materi mengenai model agroforestry, di mana model agroforestry yang saya bawa yaitu model agroforestry tradisional di Kupang. Tetapi sebelum itu kita mengenal dulu apa itu agroforestry. Agroforestry merupakan sistem pengelolaan lahan yang mampu mengatasi masalah lingkungan dengan mengkombinasikan beberapa jenis tanaman, baik tanaman kehutanan maupun tanaman pertanian. Agroforestry banyak dilakukan oleh petani di Indonesia karena merupakan teknik penggunaan lahan yang sangat cocok untuk dilakukan di lahan yang sempit dan lahan yang kering. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model agroforestry. Di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kaya akan model wanatani atau agroforestry, tapi umumnya berbasis pertanian, peternakan, dan perkebunan rakyat. Keanekaragaman agroforestry di NTT ini disebabkan oleh keanekaragaman budaya, sosial, ekonomi, dan kondisi geografis. Masyarakat tradisional di Pulau Timor memiliki suatu kearifan lokal yang memainkan peran penting dalam pelestarian hutan dan dalam konteks ekonomi sebagai salah satu faktor penunjang ekonomi rumah tangga dikenal dengan istilah mamar. Apa itu mamar? Mamar merupakan model pertanian mantap yang dikembangkan di sekitar sumber air dan lahan kering dalam suatu area lahan yang menggunakan berbagai jenis tanaman serbaguna seperti tanaman pisang, tanaman kelapa, jeruk, pinang, sirih, kapuk, mangga, asam, bambu, pepaya, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan tanaman untuk pakan ternak. Keragaman jenis tanaman tersebut memiliki nilai penting terhadap aspek produksi, konservasi, maupun proses hidup dalam ekosistem mamar tersebut. Adapun keunggulan dari mamar, yang pertama, keanekaragaman hasil pertanian. Agroforestry mamar memungkinkan penanaman berbagai jenis tanaman secara bersamaan, baik tanaman kehutanan maupun baik tanaman pertanian. Hal ini menciptakan sistem yang lebih seragam dan mengurangi risiko kegagalan panen dari satu jenis tanaman. Yang kedua yaitu pendapatan yang stabil. Dengan menggabungkan berbagai tanaman, petani dapat memperoleh pendapatan dari sumber yang berbeda seperti hasil tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, dan tanaman ternak atau tanaman pertanian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Sistem agroforestry mamar ini membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mengoptimalkan penggunaan lahan. Praktik ini juga bisa meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi erosi. Yang keempat yaitu ketahanan pangan. Dengan memproduksi makanan dari berbagai sumber, sistem agroforestry mamar ini membantu meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga petani. Tanaman mamar juga memberikan hasil yang kontinu, baik berupa hasil non-kayu maupun hasil produk kayu. Keunggulan yang kelima yaitu penggunaan sumber daya yang efisien. Sistem ini memanfaatkan lahan secara maksimal dengan mengkombinasikan tanaman berkayu dan tanaman pangan dalam satu kawasan, sehingga memberikan efisiensi penggunaan lahan yang lebih baik. Berikut ini merupakan contoh gambar penerapan agroforestry mamar di Pulau Timor. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.